Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Husnul Khotimah dari kelas HKI 3F dengan NIM 222121234. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang Maqasid al-Syariah menurut Jasir Auda, pendekatan sistem dalam hukum Islam. Pertama, yaitu biografi Jasir Auda. Jasir Auda lahir tahun 1966 di Kairo. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di Masjid Al-Azhar Kairo dari tahun 1893 sampai 1992. Untuk riwayat pendidikannya, beliau sudah mengantongi gelar MSc Master of Science dari Cairo University. Kemudian Jasir melanjutkan pendidikan doktoral bidang sistem analisis di Universitas Waterloo, Kanada. Tahun 96, ia berhasil memperoleh gelar PhD dari Waterloo. Kemudian ia kembali mengenyam pendidikan di Islamic American University konsentrasi hukum Islam dengan memperoleh gelar Bachelor of Arts. Untuk kedua kalinya diperoleh dari Islamic American University dalam bidang Islamic Studies. Kemudian pada kampus yang sama, ia melanjutkan jenjang master dengan konsentrasi hukum Islam dan selesai tahun 2004. Kemudian ia melanjutkan pendidikan jenjang doktoral di Universitas Wales pada tahun 2008 dan berhasil meraih gelar PhD bidang hukum Islam. Selanjutnya, maqasid syariah klasik dan kontemporer. Kata maqsid, jamaknya maqasid itu merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati atau ends dalam bahasa Inggris, telos dalam bahasa Yunani, finalis dalam bahasa Prancis, atau zweck dalam bahasa Jerman. Dari berbagai penjelasan secara umum, maqasid itu dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusan hukum dari seorang pemimpin pun harus demikian. Dalam salah satu kaidah usul fikih diungkapkan, tasarruf al-imam manutun bi'al maslahah, yaitu kebijakan seorang pemimpin itu harus mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin atau masyarakatnya. Betapapun mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan harus melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan. Konsep maqasid syariah dalam hukum Islam klasik diberlakukan dan dipahami secara hierarkis atas dasar pertimbangan kedaruratan. Hierarki itu dapat digambarkan sebagaimana berikut. Maqasid syariah al-Islamiyah berdasarkan tingkat kedaruratannya itu dibagi menjadi 3, yaitu daruriyat yang artinya kebutuhan pokok, kemudian hajiyat yang artinya kebutuhan, tahsiniyat dan kebaikan. Untuk daruriyat sendiri dibagi menjadi 6. Ada hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul mal, hifdzul akal, hifdzul nasl, dan hifdzul ird. Kajian hukum Islam klasik menyebutkan bahwa maqasid dikelompokkan menjadi 3, yaitu daruriyat yang artinya tujuan primer yang didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Misalnya, untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan ibadah. Untuk hajiyat atau tujuan sekunder itu berarti suatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan yang termasuk ke dalam kategori daruriyat. Misalnya, untuk melaksanakan ibadah sholat sebagai tujuan primer dibutuhkan berbagai fasilitas antara lain bangunan masjid. Jika tidak ada masjid, maka terjadi kesulitan dalam melaksanakan ibadah. Meskipun ketiadaan masjid tidak sampai menghancurkan ibadah karena ibadah dapat dilakukan di luar masjid.
Untuk tahsiniyat atau tujuan tersier itu diartikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah sebagai terjemahan harfiah dari kata tahsiniyat. Proses perwujudan kepentingan daruriyat dan hajiyat. Selanjutnya, kajian maqasid syariah dikembangkan Jasir Auda melalui karyanya yang berjudul Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law, sistem approach yang ingin mendobrak paradigma lama tertutupnya pintu ijtihad. Karya fenomenal ini merupakan sebuah pendekatan kekinian yang lahir dari alam modern dan mencoba menjawab tantangan umat Islam yang berkenaan dengan isu-isu kontemporer. Analisis sistem. Definisi umum sistem adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi. Teori sistem mengajukan jalan tengah antara dua pandangan di atas melalui usulan korelasi sebagai watak relasi antara konsepsi manusia, dalam hal ini sistem dan dunia. Menurut teori sistem, kognisi mental kita terhadap dunia luar berhubungan atau berkorelasi dengan apa yang ada di sana. Sebuah sistem tidak hanya identik dengan benda-benda yang ada di dunia nyata, melainkan sistem adalah sebuah cara mengorganisasi pikiran kita tentang dunia nyata. Kemudian ada teori fitur sistem. Jasir Auda pernah menyajikan bahwa sistem yang efisien harus memelihara fitur orientasi berdasarkan tujuan atau goal orientation, keterbukaan, dan kerjasama antar subsistem, struktur hierarki, dan keseimbangan antara dekomposisi dan integrasi. Akan tetapi, ia mengemukakan di sesi ini serangkaian fitur sistem yang lebih komprehensif berdasarkan telaah literatur. Telaah literatur berikut ia lakukan dilatar belakangi keterkaitan antara fitur-fitur sistem yang pernah dikemukakan sebelumnya dan argumen-argumen ketuhanan Islam dalam menyajikan bukti keberadaan Tuhan berdasarkan teori sistem, seperti argumen perancang dan sintesiser. Kemudian, fitur sistem dalam penerapan usul fikih dalam pemikiran Jasir Auda. Ada 6 fitur sistem. Yang pertama itu ada cognitive nature atau watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Yang kedua ada wellness. Setiap hubungan sebab akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Auda mencoba untuk membawa dan memperluas maqasid syariah dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum. Itulah yang ia sebut dengan maqasid alamiah, seperti keadilan, kebebasan, dan seterusnya. Yang ketiga ada openness, yang artinya bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Jasir Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Yang keempat ada interrelated, yang artinya ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dan subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Jasir Auda mencoba membagi hierarki maqasid syariah ke dalam 3 kategori, yaitu pertama ada maqasid al-ammah atau general maqasid, yang kedua ada maqasid khasah, yang ketiga ada maqasid juz'iyah yang artinya parsial maqasid. Penjelasan dari interrelated. Menurut Jasir Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori maqasid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula itu terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya. Selanjutnya dijabarkan sebagai berikut.
Yang awalnya itu hifdzuddin atau perlindungan agama diperluas menjadi hifdzul huriyah al-i'tiqad yang artinya perlindungan kebebasan berkeyakinan. Yang kedua ada hifdzul nafs atau perlindungan jiwa diperluas menjadi hifdzul hukuk al-insan atau perlindungan hak-hak manusia. Yang ketiga ada hifdzul mal atau perlindungan harta diperluas menjadi perwujudan solidaritas sosial. Yang keempat ada hifdzul akal atau perlindungan akal diperluas menjadi perwujudan berpikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan. Yang kelima ada hifdzul nasl atau perlindungan keturunan diperluas menjadi hifdzul usroh atau perlindungan keluarga. Terakhir ada hifdzul ird atau perlindungan kehormatan diperluas menjadi perlindungan harkat dan martabat manusia atau hak-hak asasi manusia. Yang kelima ada multidimensionality. Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, tetapi ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Prinsip ini digunakan Jasar Auda untuk mengkritisi akar pemikiran binary opposition di dalam hukum Islam. Terakhir ada purposefulness yang artinya setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal atau tujuan dan purpose atau artinya maksud. Jasar Auda menempatkan maqasid syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang ia gaungkan. Kesimpulan dari maqasid syariah versi Jasar Auda adalah Jasar Auda menegaskan bahwa maqasid syariah hukum Islam itu merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad usul linguistik maupun rasional. Lebih jauh lagi, realisasi maqasid dari sudut pandang sistem mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluasan dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, validitas ijtihad maupun validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisasi maqasid syariah yang ia lakukan. Dengan demikian, hasil ijtihad atau konklusi hukum yang mencapai maqasid harus disahkan. Kesimpulannya, proses ijtihad menjadi secara efektif suatu proses merealisasikan maqasid dalam hukum Islam. Ya, sampai di sini pembahasan tentang maqasid al-syariah menurut Jasar Auda. Terima kasih sudah mau menyimak dan semoga bermanfaat untuk kedepannya. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.